Bagaimana kalau seandainya kita tidak mengangkat telepon dan tidak membalas WhatsApp dari pihak debt collection? Tadi penyebaran data udah, untuk mengangkat telepon udah, pasal-pasal hukumnya udah. Terus yang keempat yang masih sering itu, bagaimana kalau debt collector datang ke rumah? Hari ini kita pengen kasih tahu, kalau kalian masih punya utang dan masih ditakut-takutin untuk dibawa ke jalur hukum. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Hari ini permasalahan aplikasi pinjaman uang online tak kunjung berakhir, bahkan korbannya semakin banyak dan terus bertambah. Hari ini kita pengen mengedukasi teman-teman yang mungkin belum paham bagaimana cara kerja dari aplikasi pinjaman uang online, yang mungkin hari ini sedang nyesek, yang tidurnya nggak nyenyak, makannya pun tak enak, mandinya tak basah. Akan kita bahas pada video kali ini. Oke guys, buat kalian yang mungkin hari ini sedang mendapatkan teror dan intimidasi dari penagihan aplikasi pinjaman uang online, aku pengen mengingatkan untuk tetap tenang, berpikir positif, dan tidak melakukan tindakan apapun yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Apapun hari ini permasalahannya, sudah pasti ada solusinya. Hanya saja kita akan terus berproses dan memilih solusi yang terbaik. Hari ini yang mungkin masih bingung banget ya, bagaimana cara melunasi ini, itu segala macam terkait tentang permasalahan aplikasi pinjaman uang online. Hari ini kita pengen kasih tahu, kalau kalian masih punya utang dan masih ditakut-takutin untuk dibawa ke jalur hukum, kita pengen kasih tahu, belum ada satu aplikasi pinjaman uang online apapun yang membawa debitur ke jalur hukum, karena itu tidak masuk ke dalam ranah pidana, tapi masuk ke dalam ranah perdata. Jadi untuk yang hari ini akan dituduhkan dengan beberapa pasal-pasal berlapis, mungkin dengan pasal wan prestasi atau mungkin dengan pasal penggelapan dana, pencurian itu segala macam, itu tidak benar. Dan sekali lagi aku pengen mengingatkan, belum ada satupun aplikasi pinjaman uang online apapun yang membawa debitur ke jalur hukum. Jadi tidak perlu takut. Udah cukup jelas. Mungkin video kali ini akan bisa memberikan sedikit keterangan dan pencerahan kepada kalian yang masih pusing karena pengen dibawa ke jalur hukum. Mungkin kalian udah banyak yang mendapatkan pasal ini itu segala macam, atau mungkin dengan yang katanya wan prestasi ya, pengingkaran janji ya, kita dibawa ke jalur itu karena dianggap sudah membaca semua persyaratan dan ketentuan dari aplikasi pinjol tersebut. Tapi itu tidak bisa dibawa ke ranah itu. Dan ini ranah perdata, bukan pidana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait tentang penyebaran data. Hari ini banyak dari teman-teman kita yang mungkin sudah dipermalukan habis-habisan, atau mungkin sudah difitnah habis-habisan, atau mungkin seluruh kontak yang ada di handphone kalian sudah diuber-uber sama debt collector aplikasi pinjaman uang online. Hari ini yang sedang mengalami masalah seperti itu, jangan panik. Tugas kalian hanya satu, jelaskan saja baik-baik kepada seluruh kontak yang hari ini menerima data tersebut. Mungkin berupa WhatsApp, SMS, atau mungkin berupa via telepon. Jadi kalau ada hal ini yang terjadi, tugas kalian hanya satu. Kalian cukup mengkonfirmasi kepada kontak-kontak tersebut agar untuk tidak merespon apapun yang hari ini sedang dilancarkan oleh pihak debt collection. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang sering menjadi bahan pertanyaan dari teman-teman itu, bagaimana kalau seandainya kita tidak mengangkat telepon dan tidak membalas WhatsApp dari pihak debt collection? Banyak yang teman-teman yang masih bingung banget nih, ini gimana bang, kalau dibalas juga tambah ribet, nggak dibalas juga bahkan bikin nyesek, katanya kayak begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mengalami dilema seperti ini, tidak ada permasalahan di situ. Tidak ada tuntutannya ketika kalian tidak membalas WhatsApp dari mereka. Tidak ada tuntutannya ketika kalian tidak mengangkat telepon dari mereka. Jadi bahasa ini sudah cukup jelas. Jadi apa dong bang solusinya? Kalian tenangkan saja terlebih dahulu diri kalian. Kalian perbaiki dulu masalah keuangan kalian. Dan fokuslah kembali bekerja dan berkeluarga untuk yang sudah berkeluarga. Jadi tidak ada masalah di situ.
Mau kalian balas WA-nya, mau kalian tidak balas WhatsApp-nya, mau kalian tidak angkat teleponnya, itu terserah kalian. Jadi kalau bagaimana Bang kalau seandainya dibalas? Iya, boleh dibalas, tapi jangan terlalu sering. Konfirmasi saja bahwasannya hari ini kita memang belum benaran punya uang, udah cukup. Kalau masih mau panjang lebar, kalian pasti akan terus ditakut-takuti. Kalian pasti akan terus-terusan dirongrong terus agar untuk membayar tagihan tersebut. Jadi solusinya hanya itu. Kalian harus memperbaiki terlebih dahulu keuangan pribadi kalian, supaya kalian bisa melunasi satu persatu hutang-hutang yang ada saat ini. Kalau untuk WA boleh, itu terserah kalian mau dibalas atau enggak, itu kembali kepada kalian yang hari ini sedang punya keluangan waktu. Kalau menurut aku balas hanya 1 kali atau 2 kali dan jelaskan memang belum punya uang udah cukup. Terus untuk permasalahan yang selanjutnya ini kita kupas tuntas pada video kali ini ya. Mumpung ada editor yang hebat banget ini bisa meluangkan waktunya buat gue. Terima kasih banyak untuk editor ini Bang Ispan ya, yang hari ini bisa meluangkan sedikit waktunya lah untuk channel ini ya. Terima kasih banyak. Untuk yang hari ini mungkin sedang mengalami dilema, tadi penyebaran data udah, untuk mengangkat telepon udah, pasal-pasal hukumnya udah. Terus yang keempat yang masih sering itu, bagaimana kalau debt collector datang ke rumah? Ini pertanyaan yang paling banyak dan yang juga paling sering masuk ke kita. Hari ini dari 103 aplikasi pinjaman uang online yang masih terdaftar dan berlabel OJK itu, tidak semuanya punya debt collector lapangan. Jadi hari ini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Kalaupun ada, selama mereka datang dengan baik, sopan dan santun ke rumah kita, ingat, kita wajib kooperatif. Tapi ketika mereka melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum, misalnya mengintimidasi, mengambil barang, dan melakukan tindakan-tindakan anarkis lainnya, kalian berhak untuk melaporkan debt collector tersebut kepada pihak yang berwajib. Bila perlu teriakin maling sekalian, biar rame satu kampung. Jadi sudah cukup jelas. Selama mereka bersikap baik, sopan dan santun, kita wajib kooperatif. Persilahkan masuk dengan baik, dan bila ada teh manis dingin atau mungkin beberapa jamuan-jamuan makanan yang ada di rumah kalian, berikan kepada kalian, berikan kepada mereka, karena mereka juga bagian dari keluarga kita sebangsa setanah air. Jadi mungkin itulah dulu beberapa yang bisa gue sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Salah satu kunci untuk menyelesaikan masalah itu adalah semangat. Ketika kita bisa bersemangat, maka kita akan mampu melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin akan menghasilkan uang. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.